Presiden AFF akui di sini Indonesia market terbesar. Tiket Manchester United versus ASEAN sepi. Nah, jadi apapun kita tengok mungkin ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik selepas ini, di mana sepatutnya Weno perlawanan yang terbaik untuk dilakukan perlawanan seumpama ini, sebab ini adalah gabungan ASEAN ya. Ini mencerminkan ASEAN. Jadi AFF mungkin sedikit bebanannya apabila Indonesia mungkin akan melawan Rusia ketimbang dia memberikan pemain-pemainnya itu untuk ASEAN All Star ini. Memang Indonesia ada menghantar dua nama, yaitu Asnawi Mangku Alam dan juga Muhammad Ferrari, tetapi ini bukan pemain-pemain inti di national team. Malaysia rugi bandar, tiket VSMU sepi peminat. ASEAN salahkan Indonesia. Gak mau bantu. Malaysia lagi-lagi harus gigit jari. Rencana besar mereka untuk menjadikan laga eksklusif melawan Manchester United EMU di Kuala Lumpur sebagai ajang bisnis bombastis, berujung bencana. Tiket yang dijual dengan harga tinggi ternyata malah sepi peminat. Stadion megah yang disiapkan untuk menyambut setan merah itu kosong melompong. Dan kini, tudingan miring mulai bertebaran. Beberapa suara dari ASEAN malah menyalahkan Indonesia. Rencana besar Malaysia. Awalnya, semua tampak sempurna. Malaysia Football League (MFL) bekerja sama dengan promotor internasional mengumumkan laga persahabatan eksklusif melawan MU di Stadion Nasional Bukit Jalil. Poster-poster raksasa, kampanye media sosial, hingga konferensi pers mewah digelar untuk membangun hype. Harga tiket, gila-gilaan. Kategori reguler dimulai dari Rp300 sekitar Rp1 juta hingga paket VIP dengan harga selangit. Target mereka jelas, menjual pengalaman, sekali seumur hidup, bertemu klub legendaris. Tapi harapan itu perlahan berubah jadi mimpi buruk. Tiket sepi peminat. Ketika penjualan tiket dibuka, sinyal buruk langsung terasa. Hanya segelintir tiket yang laku. Antusiasme publik Malaysia ternyata jauh dari ekspektasi. Banyak yang mengeluhkan harga yang tidak masuk akal di tengah ekonomi yang lagi sulit. Fans lokal merasa mereka hanya dijadikan sapi perah. Lebih parah lagi, fans dari negara tetangga yang diharapkan membantu, mengisi, stadion juga tak bergeming. Terutama dari Indonesia, negara dengan fanbase MU terbesar di Asia Tenggara. ASEAN mulai cari kambing hitam. Dalam forum-forum diskusi regional, suara sumbang mulai terdengar. Ada yang menyalahkan Indonesia karena dianggap tidak mau bantu. Malaysia dan beberapa negara ASEAN berharap supporter Indonesia, yang terkenal fanatik, akan menyerbu Kuala Lumpur demi melihat MU. Mereka bahkan mengandalkan rumor, rombongan besar Jakmania, bonek, Viking, yang akan datang. Tapi realita jauh berbeda. Supporter Indonesia diam saja. Tiket tetap sepi. Stadion tetap kosong. Kenapa Indonesia gak mau bantu? Sederhana. Pertama, banyak fans Indonesia merasa harga tiket yang dipatok tidak menghargai supporter Asia Tenggara. Kedua, jadwal pertandingan bentrok dengan laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan agenda Liga 1. Fans Indonesia lebih memilih dukung negaranya sendiri daripada nonton laga eksibisi mahal. Ketiga, emosi nasionalisme. Setelah beberapa tahun hubungan sepak bola Indonesia-Malaysia kerap panas, mulai dari insiden supporter hingga komentar pejabat, fans Indonesia memang tidak punya kewajiban apapun untuk membantu event negara tetangga. Kerugian yang diderita penyelenggara diperkirakan mencapai jutaan ringgit. Biaya mendatangkan MU, sewa stadion, promosi, dan logistik lainnya tidak tertutupi oleh hasil penjualan tiket. Sponsor pun ikut kecewa. Mereka berharap eksposur besar-besaran dari event ini. Yang ada, malah hujan kritik di media sosial. Ada bahkan laporan internal yang bocor, menyebutkan bahwa Malaysia mungkin perlu bertahun-tahun untuk menutup kerugian finansial dari event ini.
Sakitnya tuh di sini. Kejadian ini menjadi tamparan keras untuk negara-negara ASEAN yang terlalu sering menggantungkan harapan pada pasar Indonesia. Selama ini, banyak event internasional konser, olahraga, sengaja ditempatkan di negara ASEAN lain dengan asumsi, nanti fans Indonesia pasti datang juga. Tapi era itu tampaknya sudah berakhir. Indonesia sekarang lebih percaya diri. Supporter Indonesia lebih peduli pada pertumbuhan sepak bola dalam negeri. Liga 1 makin hidup, timnas makin kuat, event-event besar bahkan sudah mulai digelar di Jakarta, Surabaya, dan Bali sendiri tanpa harus numpang di luar negeri. Reaksi fans Indonesia. Di media sosial, fans Indonesia justru banyak yang menyindir halus. Sindiran-sindiran ini viral, mempertegas pergeseran kekuatan di sepak bola ASEAN. Bukan hanya soal kualitas timnas, tapi juga kekuatan komunitas fans. Kegagalan event Malaysia ini bisa menjadi pelajaran penting. ASEAN harus mulai menghargai kekuatan supporter Indonesia, bukan cuma memanfaatkan. Jika ingin sukses menggelar event besar, kerjasama yang setara dan harga yang masuk akal adalah kuncinya. Bukan sekadar asumsi bahwa fans Indonesia pasti datang. Bagi Malaysia sendiri, ini pukulan telak. Bukan hanya soal uang, tapi juga reputasi. Mereka harus berbenah besar-besaran jika ingin dipercaya lagi sebagai tuan rumah event internasional. Bagi Indonesia, ini jadi momen pembuktian bahwa supporter tanah air sudah bukan lagi pelengkap tapi pusat perhatian. Kalau ingin mereka datang, hormati mereka. Alejandro Garnacho, bintang muda Manchester United, menunjukkan ekspresi kecewa setelah mengetahui laga bergengsi ASEAN All Stars vs World Stars batal digelar di Indonesia. Kejadian ini menjadi pukulan tersendiri, mengingat Garnacho sudah sangat antusias untuk tampil di hadapan ribuan pendukung sepak bola tanah air. Menurut laporan media lokal dan beberapa sumber terpercaya, Garnacho merasa bingung sekaligus heran mengapa turnamen ini akhirnya dialihkan ke negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ia juga kaget ketika mendengar bahwa pemain-pemain Indonesia yang sempat dipersiapkan untuk ASEAN All Stars justru tidak diturunkan sama sekali dalam skuad utama. Sejak kabar pertama muncul tentang pertandingan prestisius ASEAN All Stars, Indonesia memang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat tuan rumah. Dengan infrastruktur megah seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan fanbase yang sangat loyal, banyak pihak memperkirakan Jakarta akan menjadi pusat perhatian dunia. Garnacho, yang sejak beberapa bulan lalu mendapatkan undangan khusus, bahkan sudah melakukan komunikasi informal dengan beberapa pemain ASEAN, termasuk beberapa bintang dari timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Kevin De dan Jay Ises.